Ketemu lagi di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi Eagle. Bukan aplikasi Link, tapi software Eagle. Software Eagle di sini berfungsi untuk membuat jalur PCB. Kita langsung buka. Ini bentuk tampilan awal software Eagle. Nah, di sini akan saya jelaskan dulu fitur-fiturnya di sini. Di sini ada file. Kita bisa membuat file baru. Ini ada project, schematic, layoutnya. Kita juga bisa membuat library, design block, dan lain sebagainya. Untuk bagian sini biasanya mengatur interface. Kita langsung saja. Teman-teman bisa pilih project. Nah, di project ini teman-teman ganti namanya sesuai dengan keperluan masing-masing ya. Di sini saya akan membuat Nah, di sini saya buat nama filenya on off lampu. Kalau sudah seperti ini, diklik kanan lagi di new. Kita lanjut ke schematic. Kalau sudah di schematic, di sini ada beberapa fitur juga. Nah, di sini ada new lagi, ada save, print, import, export, dan lain sebagainya. Biasanya di sini buat save sama merubah skematik ke dalam bentuk gambar. Di sini juga sama. Kita langsung saja untuk mencari komponen itu di bagian sini. Add part, diklik. Terus kita bisa cari komponennya. Karena saya membuat LED on off, berarti kita cari LED dulu. Di LED ini ada banyak tipenya. Ada yang seperti ini biasanya SMD. Ada juga yang seperti ini. Ini biasanya kalau 3 kaki ini LED RGB.
Nah, di sini ada LED dengan ukuran 3 mili, 5 mili, sama 10 mili. Nah, untuk ukurannya kita samakan dengan LED yang kita punya. Di sini saya mempunyai LED 3 mili sampai 5 mili. Nah, terserah teman-teman mau menggunakan apa. Di sini saya menggunakan LED 5 mili. Nah, nanti untuk cetak LED-nya pakai yang 5 mili. Kemudian oke, diklik aja langsung. Karena di sini saya mau menyalakan LED-nya cukup banyak, jadi bisa teman-teman buat seri ataupun paralel. Kemudian kita cari lagi komponen yang akan kita gunakan. Karena kita akan menggunakan switch, berarti kita akan cari switch. Berhubung kita tidak menemui switch yang dua kaki, kita cari aja pin feeder. Nah, ini kita cari yang dua kaki. Kemudian kita cari pin header lagi untuk baterai. Karena baterainya ada plus minus, berarti kita cukup pin yang dua. Kemudian kita rubah dulu namanya agar tidak bingung ke proses pembuatan. Di klik kanan, ini ada tambah, klik kanan, kemudian properti. Nah, di sini ada JP1. Ini diganti sebagai switch. Udah kasih berubah. Sini kita juga rubah. Jadi power supply.
Zoom Fit ini fungsinya untuk auto zoom. Di sini bisa teman-teman juga tambah resistor di setiap LED-nya. Di sini saya tidak akan menggunakan resistor karena rangkaian seri itu menambah tegangan. Sedangkan rangkaian paralel itu buat arus tegangannya sama, arusnya yang berbeda-beda. Nah, biasanya di LED ini sekitar untuk satu LED nyalanya 1,5 volt. Tapi kalau datasheetnya sekitar gitu. Ini kan kalau di seri 1,5 volt, 3 volt, 4,5, 6, 5,5. Ini juga sama. Kemudian di sini kita butuh tegangan total itu 5,5 volt. Untuk ampernya kita seri seperti ini. Nah, biasanya setiap LED itu ada datasheetnya juga berapa watt. Nah, tinggal dibagiin aja, nanti dapat ampernya. Saya lupa di sini berapa ampere. Jadi kalau kita seri seperti ini, nanti ampernya akan bertambah. Terus sekalian kita akan belajar cara cepat. Biasanya kita untuk membuat skema dihubungkan dengan kabel net ini seperti ini. Tapi kita tidak akan seperti itu. Kita langsung cara cepat biar mudah jika dibuat otomatis. Di bagian edit, net class. Nah, biasanya di sini saya akan membuat dua kelas seperti ini. Kelas yang pertama saya buat untuk signal. Kelas yang kedua saya buat untuk VCC, untuk power aja. Kenapa saya buat power? Karena biasanya untuk tegangan itu sendiri harus membutuhkan jalur yang cukup besar biar tidak ada proses penurunan tegangan atau biasanya disebut drop tegangan. Di sini teman-teman klik kanan, di rename, langsung seperti ini. Di LED itu ada anoda, ada katoda. Anoda itu masuk ke plus, katoda itu masuk ke bagian ground. Nah, di bagian ini kita tulis GND. Bagian sini saya rubah VCC.
Kalau mau buat seperti ini, arahin kemana, terus klik 2 kali. Kita rubah lagi namanya. Ini klik kanan, di rename PCC. PCC in. Kenapa PCC in? Kan dari tegangan, pemutus, kemudian output. Nah, outputnya ini bagian PCC. PCC ini nanti nyambungnya ke power supply. Kemudian di power supply kita klik kanan juga, di rename jadi PCC in. Di rename juga ground. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut setting ketebalan. Kita masuk lagi ke net class. Kita masuk ke rules. Nah, di sini teman-teman bisa atur yang bagian ini ketebalan jalur, yang ini lubang bor, misalkan ada jumper, jadi mau setting untuk bor berapa mili. Yang terakhir ini jarak antar jalur. Nah, kita bisa atur ataukah mepet, bisa longgar. Di sini bebas, teman-teman mau atur berapa. Nah, di sini akan saya coba 1 mili. Untuk jarak antar ininya saya buat 0,5 mili. Karena untuk bagian sinyal itu tidak terlalu berpengaruh. Nah, sedangkan di sini kita buat 1 mili. Nah, di sini harus 1 mili. Karena nanti kalau tegangan sama ground itu sedikit terlalu dempet, bisa mengalami short. Kemudian oke. Terus kita buka net class lagi. Di sini udah sama. Terus kita masuk ke class. Nah, di sini kita pilih yang mana bagian sinyal. Bagian sinyal itu yang di sini. LED 5 ke LED 10, LED 15, LED 20, 25. Seperti itu. Langsung saja. Seperti ini. Kemudian power yang tidak ada di signal, yaitu 3 ini. Kalau sudah, kita klik OK. Di save. Namanya bebas apa aja. Skema. Kalau sudah, kita masuk ke pembuatannya atau jalur. Sebelum kita membuat jalur, kita atur dulu lebar sama panjang PCB yang mau kita buat. Kita klik grid, displaynya on, terus kita pilih ke mili. Kita buat 10 mili.
10 mili ke senti itu kan 1 senti. Nah, kita bisa atur mau buat panjang PCB nya berapa kali berapa. Ini kita buat 5 kali 5 aja. Di klik move, klik yang paling ini, kita tinggal hitung. Ya, kita buat 5 kali 10, tingginya 5, lebarnya 10. Terus kita balikin lagi ke ukuran semula. Kita susun sesuai dengan di skematik. Jika sudah seperti ini, kita lanjut ke pembuatan ini ya. Kita langsung ke auto root. Jika teman-teman tidak mau menggunakan jumper, bagian top ini dibuat NE. Lanjut di start. Kan otomatis membuat jalurnya. Nah, di sini saya akan mencoba menghapus bagian ground salah satu buat melihat fungsi dari rules tadi. Nah, ini jarak yang kita setting 1 mili. Jadi kita paksakan buat menempel ini nggak bisa. Nah, kalau kita rubah jadi 0, dia pasti bisa nempel. Maksudnya itu kita arahin kursornya ke sini masih bisa deket. Nah, berhubung kita tadi settingnya 1 mili, dia otomatis nggak mau. Terus kalau kita jumper, diklik, terus kita rubah jadi top. Nah, otomatis lingkarannya menjadi ukuran 1 mili. Yang kayak ini. Nah, di sini 1 mili. Kalau kita settingnya 0,8, 0,5 itu juga bisa. Nah, nanti ukurannya menyesuaikan dengan settingan di rules. Untuk menghapus di sini
perlu diingat untuk pembuatan jalur jangan sampai menyiku seperti ini. Kalau diusahakan tidak ada yang menyiku. Mungkin itu saja untuk penjelasan Eagle pada hari ini. Nah, nanti kita akan mencoba membuat, oh ya, saya lupa sebelum saya tutup, untuk membuat atau menyimpan filenya ini kita save dulu. Kalau sudah, jika kita mau ngeprint, diklik layar. Bentar. Nah, biasanya di sini agar proses pelarutannya cepat, ini saya ubah dulu jadi 10 mili. Terus saya pakai polygon. Namanya tadi bebas ya. Terus kita atur ini. Nah, karena isolasinya itu kekecilan, kita klik kanan lagi, properties, di klik kanannya bagian polygon tadi ya. Nah, kita rubah isolasinya jadi ini satuannya inci ya. Nanti kita rubah aja jadi 2. Nah, seperti itu kalau mau 2 mili. Fungsi pembuatan polygon, jadi yang dihilangkan itu yang bagian item-item ini aja. Kalau item-itemnya banyak kayak gini, proses pelarutannya akan lama dan tidak efisien. Kalau sudah seperti ini, baru kita akan ekspor ke dalam bentuk PDF. Sebelum diekspor, kita klik layar. Biasanya di bagian top ini kita tutup, juga ada jumper. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian di OK, langsung Ctrl P. Kalau sudah, ini nggak usah pakai caption, dihapus saja. Kemudian kita pilih warna hitam putih, terus warnanya itu solid. Kalau udah seperti ini, di sini kita rubah ke print to file PDF. Di sini kita tambah namanya schema on off layout. Terus jika teman-teman mau buat tampak depannya sama, tapi bottomnya yang ditutup, yang lainnya di kayak aja. Kalau mau namanya juga nggak masalah, tapi namanya harus diatur dulu ya biar rapi.
Di sini saya tidak akan menggunakan nama. Kemudian oke, sama kontrol. Nah, tapi di sini kita mirror. Jadi kalau bagian bawah kita mirror, bagian atas mirrornya kita hilangkan. Jika bagian bawah itu tidak di mirror, berarti bagian atas harus kita mirror. Berarti berkebalikan. Terus di sini skema on off tanpa atas. Kalau sudah, itu siap di print. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk tahap selanjutnya nanti kita akan mencoba membuat layout yang agak rumit, yang ada jumpernya lah, biar bisa lebih paham. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terus jika pada suara yang saya record ini ada noise-nya, itu saya juga mohon maaf karena beberapa alat yang untuk mensupport saya recording eh, terbatas, jadi hasilnya seperti ini. Saya tutup.